Perkenalkan, nama saya Devi Angelina, NIM 170301283. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan dan penyelesaian masalah dari jurnal lahan rawa, yaitu rawa pasang surut, rawa gambut, rawa sulfat masam, dan rawa lebak. Judul jurnal yang pertama yaitu Keragaan Varietas Impara di Lahan Rawa Pasang Surut oleh Kuestrini Muhammad Saleh dan Dedi Nursyamsyih tahun 2013, Jurnal Pangan volume 22 nomor 3 September 2013 halaman 221 sampai 228. Masalah utama budidaya padi di lahan rawa pasang surut adalah kesuburan tanah rendah, air pasang surut, dan kondisi sosial ekonomi petani. Tingkat keasaman atau pH tanah kecil dari 4, lahan yang baru dibuka menunjukkan bahwa tanah sangat masam dan kandungan Fe2 positif cukup tinggi. Budidaya padi unggul di lokasi demikian jarang berhasil karena cekaman biofisik lahan sangat berat. Padi lokal terutama varietas yang cukup adaptif terhadap kondisi lahan tersebut, tetapi umumnya produktivitasnya antara 1,0 sampai 2,5 ton per hektar. Kemudian, masalah yang ditemukan dalam hasil observasi di lapang menunjukkan bahwa keragaan varietas impara di lahan pasang surut dan lebak sangat variatif dan belum menunjukkan potensi optimum seperti tercantum pada deskripsinya. Maka, perlu penelitian untuk mengetahui keragaan varietas impara di lahan rawa pasang surut, khususnya di lahan sulfat masam potensial. Oleh karena itu, petani padi di lahan pasang surut umumnya menanam padi lokal karena daya adaptasi yang baik dan input produksi rendah sehingga biaya produksi juga rendah. Salah satu upaya untuk menunjang peningkatan produktivitas padi di lahan rawa pasang surut adalah penanaman varietas padi unggul baru yang adaptif, berpotensi hasil lebih tinggi dan berumur lebih genjah daripada padi lokal, sehingga intensitas tanam dapat ditingkatkan dari indeks pertanaman IP sama dengan 1 menjadi IP lebih besar atau sama dengan 2. Impara merupakan varietas yang telah dilepas dan adaptif di lahan rawa. Berdasarkan hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa varietas impara yang memiliki peluang yang cukup baik untuk dikembangkan di lahan rawa pasang surut menggantikan varietas margasari dan varietas lokal. Selama ini padi lokal mendominasi pertanaman rawa, terutama lahan rawa pasang surut. Selanjutnya, jurnal dengan judul Perubahan Kandungan Karbon dan Nilai Ekonominya pada Konversi Hutan Rawa Gambut menjadi Hutan Tanaman Industri PAL oleh Yanto Rahmayanto, Dudung Darusman, dan Teddy Risolono dalam jurnal Penelitian Hutan Tanaman volume 7 nomor 2 April 2010 halaman 93 sampai 106. Perubahan kandungan C vegetasi pada konversi hutan alam gambut menjadi HTI PAL tergantung pada kondisi hutan alamnya. Konversi pada hutan gambut bekas, tebangan, dan sekunder menyebabkan penurunan kandungan karbon vegetasi masing-masing sebesar 103,53 ton per HA per tahun dan 61,02 ton per HA per tahun. Sedangkan konversi pada hutan gambut terdegradasi menyebabkan terjadinya peningkatan kandungan karbon vegetasi sebesar 22,47 ton per HA per tahun. Kebutuhan lahan untuk HTI PAL terus bertambah karena kondisi kertas dunia meningkat. Penggunaan lahan mineral untuk HTI PAL mengalami kompetisi dengan kebutuhan sawit sehingga lahan gambut menjadi alternatif perluasan HTI. Permasalahan yang terdapat pada jurnal ini yaitu belum tersedianya data dan informasi secara rinci tentang dinamika kandungan karbon pada konversi hutan alam gambut menjadi HTI PAL. Belum adanya data potensi nilai ekonomi dari karbon hutan alam dan HTI PAL, serta belum diketahuinya relevansi penghindaran konversi hutan rawa gambut menjadi HTI PAL untuk dapat dimasukkan ke dalam mekanisme REDD. Penyelesaian masalahnya yaitu dalam rangka menjawab kebutuhan kebijakan alternatif diperlukan kajian pola penggunaan atau pemanfaatan lain yang mampu memberikan manfaat ekonomi tinggi tanpa menyebabkan degradasi. Alternatif kebijakan yang saat ini potensial adalah
perdagangan karbon, antara lain dengan REDD atau Reducing Emission from Deforestation and Degradation, yaitu sebuah mekanisme pembayaran kompensasi atas penghindaran pemanfaatan lahan yang menyebabkan deforestasi dan degradasi sehingga mampu menahan emisi karbon. Apabila pasar karbon atau REDD berjalan dengan sempurna, pembangunan HTI di lahan gambut terdegradasi dapat diikutsertakan dalam proyek REDD melalui UPRAPA karbon, upaya mitigasi perubahan iklim melalui UPPA karbon, konversi maupun PHPL dapat dikonsentrasikan pada hutan gambut bekas tebangan dan sekunder. Nilai ekonomi karbon merupakan salah satu nilai jasa lingkungan yang dapat dijadikan kriteria untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, agar pertimbangan kebijakan menjadi lebih komprehensif, sebaiknya pertimbangan nilai ekonomi lingkungan lainnya dimasukkan sebagai kriteria pengambilan keputusan. Jurnal selanjutnya dengan judul Kajian Profitas Lahan Sulfat Masam Sumatera Selatan, Studi Kasus Desa Mulyasari Kecamatan Tanjung Magor, penulis Nurul Putu Sri Ratmi, dari Jurnal Agroteknik Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018. Permasalahannya yaitu tanah sulfat masam merupakan endapan marin yang mempunyai salah satu dari ciri-ciri berikut: mengandung bahan sulfidik atau pirit, memiliki horizon sulfuric, terdapat bercak hidrosit, dan mengandung bahan pemineral berupa karbonat pada dasar tanah. Pengembangan lahan sulfat masam untuk bahan pertanian terkendala dengan adanya lapisan pirit. Pirit akan stabil apabila berada pada kondisi resiko atau tergenang. Pirit yang terungkap ke permukaan akan berbahaya untuk tanaman pangan karena mengakibatkan terlarutnya unsur-unsur logam seperti Fe dan Al bersamaan dengan meningkatnya kemasan tanah. Kelarutan besi yang tinggi terdampak terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan, dan hasil tanaman padi, sedangkan pengaruh tak langsung adalah terhadap ketersediaan unsur hara terutama P dan K karena diikat sangat kuat sehingga tidak tersedia untuk tanaman. Semakin banyak besi terlarut, maka semakin banyak permukaan besi yang dapat berinteraksi dengan unsur-unsur yang bermuatan negatif. Tanaman akan mengalami keracunan apabila kelarutan besi aluminium tinggi. Keracunan besi pada tanaman padi dapat menurunkan hasil sampai 35,8 sampai 79,8% atau sampai 100% dari potensi hasil tergantung varietas utamanya di daerah tropis dan subtropis. Keracunan aluminium biasanya terjadi pada membran sel akar. Sehingga solusi yang terdapat pada jurnal yaitu penggunaan varietas lokal mempunyai adaptasi yang cukup tinggi, baik pada lahan dengan kandungan pirit yang tinggi seperti adaptasi varietas manggar. Produksi yang stabil perlu memperhatikan varietas yang akan ditanam, utamanya pada lahan-lahan bermasalah. Pada lahan-lahan yang mempunyai kelarutan besi tinggi, penggunaan varietas yang toleran besi merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan. Pengelolaan air merupakan upaya yang dapat dilakukan selain pemilihan varietas. Pada tahun 2003 dilakukan normalisasi saluran. Hal ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas padi yang dicapai. Produksi yang dicapai cukup tinggi pada lahan dengan kadar pirit yang rendah maupun pada kadar pirit tinggi. Pada tahun berikutnya, lahan dengan kandungan pirit tinggi, tanaman padi sudah tidak dapat menghasilkan akibat kondisi lahan yang sudah mengalami oksidasi berkali-kali dan pencucian tidak berlangsung dengan baik. Proses pencucian terhadap produksi padi, proses pencucian dapat meningkatkan pH tanah dan menurunkan kelarutan. Selanjutnya yaitu bioleaching untuk meningkatkan produktivitas lahan sulfat masam aktual untuk tanaman padi oleh Eni Maftuah dan Andi Sulistiawati tahun 2018 dalam Jurnal Berita Biologi Volume 17 Nomor 3 Desember 2018. Masalah utama lahan sulfat masam aktual yang diteliti adalah kemasaman yang sangat tinggi, yaitu dengan pH H2O sekitar 3,44, konsentrasi Al dan H yang tinggi. Yang dapat dilakukan dalam permasalahan ini yaitu pemberian pupuk hayati dengan isolat bakteri pengoksidasi pirit, yaitu Thiobacillus dengan pembawa biokar, diharapkan dapat memberikan fungsi ganda, yaitu sebagai pupuk hayati yang dapat meningkatkan ketersediaan hara dan juga sebagai pembenah tanah yang adaptif dan efektif di lahan rawa pasang surut sulfat masam
Thiobacillus peroxidans merupakan kelompok proteobakteri uniseluler pengoksidasi sulfur yang dapat bersifat semoleiotropis dengan selnya berbentuk batang, termasuk gram negatif dan berflagel polar. Pemberian bakteri pengoksidasi pirit dan pelindian 8 kali mampu memberikan hasil terbaik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman padi. Pelindian memegang peranan penting dalam memperbaikan kesuburan dan peningkatan produktivitas lahan sulfat masam aktual dibandingkan pemberian bakteri. Terjadi peningkatan hasil padi melalui perlakuan pelindian dibandingkan tanpa pelindian atau kontrol sampai 3 kali lebih tinggi. Sedangkan pemberian bakteri pengoksidasi pirit pada intensitas pelindian yang sama terjadi peningkatan hasil hanya 8%. Jurnal yang terakhir yaitu Model Percepatan Pengembangan Pertanian Lahan Rawa Lebak Berbasis Inovasi oleh Dedi Soleh Effendi, Zainal Abidin, dan Bambang Prastowo pada tahun 2014. Dalam Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian volume 7 nomor 4 Desember 2014 halaman 177 sampai 186. Masalah yang sering dijumpai pada lahan rawa lebak ialah kondisi air yang fluktuatif, bergantung pada curah hujan atau luapan banjir hulu sungai, serta hidrotopografinya beragam dan umumnya belum ditata dengan baik. Teknologi anjuran pengelolaan lahan rawa telah tersedia, namun belum sepenuhnya diterapkan, terutama bahan tanaman unggul. Media tumbuh dibiarkan seadanya, tata air atau sarana drainase belum dibangun, dan tindakan budidaya lain seperti pengendali hama dan penyakit jarang dilakukan. Selain masalah yang bersifat teknis, kondisi sosial ekonomi masyarakat serta kelembagaan dan prasarana pendukung belum memadai, bahkan belum ada tenaga kerja dan modal juga terbatas. Demikian pula pemahaman petani terhadap karakteristik dan teknologi pengolahan lahan rawa lebak. Ketersediaan lahan rawa lebak secara optimal yaitu pemerintah perlu menyediakan atau memperbaiki sarana dan prasarana atau infrastruktur pendukung seperti tanggul, jalan, tabat, pintu-pintu air, dan jaringan tata air dalam sistem polder atau mini polder sesuai dengan karakteristik sumber daya lingkungan. Kebijakan yang diperlukan untuk pelaksanaan model percepatan pengembangan lahan rawa lebak ialah kebijakan dengan pendekatan holistik dan partisipatif melalui strategi pengembangan selektif